Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Penampilan fisik ternyata bukan segalanya. Buktinya 5 artis pria tanah air yang berwajah tampan ini sekarang malah jadi sepi job dan nasibnya berubah menjadi miskin. Mereka mengakui saat sedang di masa jayanya mereka punya sifat sombong. Berikut ini adalah kelima artis tampan tersebut. 1. Lee Jeong Hun. Belum lama ini, artis tampan Lee Jeong Hun mengejutkan publik dengan perubahan nasibnya. Seperti dilansir dari grid.id 11 Desember 2024, Lee Jeong Hun mengakui gara-gara kesombongannya sendiri, karirnya di dunia hiburan tanah air menjadi hancur. Bahkan ia sampai mengalami kebangkrutan. Dalam sebuah acara talk show, Lee Jeong Hun bercerita ketika dirinya masih menjadi anggota boyband hits, untuk satu kali konser ia bisa mendapatkan uang sampai ratusan juta rupiah. Konser di Hong Kong, di Jogja, sekali konser 100 juta sampai 150 juta rupiah, itu tahun 2011 sampai 2012, ungkapnya. Namun, yang tak disangka-sangka, ternyata popularitas dan kesuksesan yang diraih boyband tersebut justru membuat Lee Jeong Hun menjadi angkuh dan sombong. Lee Jeong Hun merasa dirinya lah yang paling punya andil besar yang membuat boyband hits sukses dan dikenal di mana-mana. Lee Jeong Hun merasa dirinya lah yang paling hebat karena ia adalah satu-satunya orang Korea dalam boyband tersebut. Kita melakukan ini semua karena saya yang hebat. Satu-satunya orang Korea di boyband saya, itu faktanya, tapi itu membuat saya sombong, kenangnya. Dan Lee Jeong Hun pun akhirnya benar-benar menikmati buah dari kesombongannya. Lee langsung mengalami masa kejatuhan usai dirinya memutuskan keluar dari boyband tersebut. Penampilan fisik serta wajah tampannya tak mampu lagi mengangkat namanya ke gerbang kesuksesan. Lee Jeong Hun mengalami kebangkrutan dalam hidupnya. Saat itu, Lee Jeong Hun menganggap dirinya masih memiliki banyak fans, sehingga tidak akan mempengaruhi karirnya. Namun, perkiraannya tersebut ternyata salah, karena pada kenyataannya, para fans dari boyband hits rupanya terbagi rata dengan member yang lainnya, yakni Irwan Chandra dan Ferdinand. Saat itu, Lee dengan percaya dirinya merasa sebagian besar fans boyband hits adalah penggemarnya. Jadi kemanapun pergi, 90% itu fans saya, nggak ada fansnya Irwan sama Ferdinand, pikir Lee Jeong Hun kala itu. Untungnya, Lee Jeong Hun akhirnya menyadari kesalahannya karena sudah sombong. Tapi itu membuat saya gila sombong. Ternyata saya salah. Fans kita itu rata-rata. Fansnya Irwan itu laki-laki atau security army. Sukanya Irwan. Menganggap saya itu terlalu feminim. Jadi bukan fans saya. Ferdinand orang yang suka yang vokalnya bagus. Jadi kita sebenarnya punya keahlian masing-masing. Sebenarnya saya ini fansnya lebih kecil. Saya kan cuma tampang sama nationality, terangnya. Benar saja, Lee Jeong Hun saat itu mengalami kejatuhan. Popularitas yang sudah dibangunnya hancur seketika. 2013 Januari tanggal 1 saya bangkrut. Bermiliar-miliar hutang saya. Dari apartemen pindah kos, nggak bisa bayar. Pungkasnya. 2. Ressa Herlambang. Tahun 2023 lalu, nama penyanyi Ressa Herlambang ramai jadi perbincangan publik karena ia tiba-tiba saja mengungkapkan kisah masa lalunya yang jatuh miskin gara-gara orang tuanya bangkrut. Seperti dilansir dari tribunnews.com 7 Februari 2023, Ressa Herlambang menceritakan bagaimana ia dan keluarganya bisa jatuh miskin hanya dalam sekejap. Menurut Ressa, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2010 silam. Sebelum orang tuanya bangkrut, Ressa Herlambang mengaku sempat melihat bola api yang jatuh di rumahnya. Bukan hanya Ressa, keluarganya juga melihat langsung jatuhnya bola-bola api tersebut. Anehnya, menurut Ressa, usai kejadian itulah keluarganya langsung bangkrut dan jatuh miskin, sampai membuat sang ibu sakit-sakitan. 2010 tepatnya, kami mengalami pailit dalam bisnis, tapi faktornya aku nggak bisa tutupin. Di rumah pernah kejadian bola api jatuh, pajangan di rumah aku jatuh runtuh tanpa sebab, belingnya sampai jadi pasir-pasir. Ungkap Ressa Herlambang saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Selanjutnya, kata Ressa, ibunya pun langsung jatuh sakit dan kehilangan kesadaran.
Yang lebih memprihatinkan, ibu dan ayah kandungnya juga sempat tidur di pinggir rel kereta karena tak punya tempat untuk beristirahat. Mama sempat nggak ingat siapapun, jatuh dari kamar mandi tanpa busana, sampai tidur di samping rel kereta api sama papa. Itu semua udah dialami, terangnya. Reza menjelaskan kalau keluarganya pada saat itu mengalami kerugian uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun Reza Herlambang enggan untuk menjelaskan lebih detail kejadiannya. Aku nggak mau masuk ke dalam hal mistis atau merugikan siapapun, tapi bisnis yang merugi hingga 12 miliar rupiah dalam semalam, mungkin orang-orang yang berpartner sama papa mama aku, mereka yang tahu ceritanya. Tapi balik lagi, itu yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi, bebernya. Reza Herlambang yang dulu bisa menyombongkan diri dengan segala harta kekayaan yang dimiliki orang tuanya, saat itu tak bisa lagi berbuat apa-apa. Namun ia tetap berusaha untuk bangkit demi orang tuanya. Aku mengalami sewa rumah 500.000. Di situ aku sama mama papa, adikku diungsikan ke rumah temennya, kakakku ngejalanin kerjaan. Kenangnya. Kini meskipun kehidupannya sudah tak semewah dulu lagi, Reza Herlambang tetap merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan. 3. Bobby Joseph. Nama Bobby Joseph begitu populer sebagai aktor sinetron pada tahun 2000-an. Namun nasib orang tak ada yang tahu. Seperti dilansir dari grid.id 11 April 2021, Bobby Joseph sempat bangkrut dan jatuh miskin karena tak ada lagi tawaran pekerjaan di dunia hiburan yang datang kepadanya. Padahal dulu sosok Bobby Joseph dikenal publik sebagai salah satu aktor tampan yang dipuja-puja banyak wanita. Bobby Joseph sempat menikmati rasanya berada di puncak popularitas di tahun 2000-an karena sering bermain dalam sejumlah judul sinetron dan FTV. Salah satunya adalah sinetron Candy yang dibintangi Bobby Joseph bersama Rahel Amanda dan Lucky Perdana. Bahkan dalam sinetron tersebut, Bobby Joseph dikontrak hingga ratusan episode selama kurun waktu tahun 2007. Seperti roda yang berputar, nasib Bobby Joseph berubah ketika tak ada lagi tawaran main sinetron atau FTV. Bahkan Bobby Joseph sampai rela menjalani pekerjaan sebagai ojek online demi bertahan hidup. Hal tersebut diakuinya saat sedang diwawancarai oleh Melanie Ricardo. Ojek motor atau gimana? Tanya Melanie Ricardo. Motor dan mobil, dua-duanya, jawab Bobby Joseph. Meski begitu, Bobby Joseph tetap berusaha menjalani hidupnya dengan ikhlas walau kondisinya sudah tidak lagi bergelimang harta seperti saat dirinya masih sering main sinetron. Menurut Bobby Joseph, selama itu halal, tak ada yang salah dengan pekerjaan apapun yang dijalaninya. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan itu, cuma yang kita pertanyakan, kita pernah hidup di dunia keartisan, tiba-tiba langsung bertolak belakang dengan itu. Yang gue rasain happy-happy aja selama pekerjaan itu halal, nggak ada beban juga. Jelasnya, sudah ikhlas dengan garis nasibnya, Bobby Joseph mengaku tak mempedulikan urusan gengsi daripada tak bisa makan. Karena kalau kita mikirin gengsi, mikirin orang, mau sampai kapan? Kalau kita terus-terusan gengsi, kita mau makan apa? Pungkasnya. 4. Jupiter Fortissimo. Jupiter Fortissimo dulu dikenal sebagai aktor tampan yang sudah membintangi banyak judul sinetron. Namun nasibnya sekarang sangat berubah. Seperti dilansir dari grid.id 30 September 2023, karena sudah sepi job dan tak laku lagi tampil di TV, Jupiter Fortissimo kini jatuh miskin. Bahkan ia sampai bolak-balik masuk penjara gara-gara terjerat kasus obat-obatan terlarang. Nama Jupiter Fortissimo memang begitu terkenal pada era tahun 2000-an. Wajahnya sering menghiasi layar kaca sebagai bintang sinetron. Sayangnya, di tengah karirnya yang cukup sukses, Jupiter Fortissimo justru tenggelam ke lembah hitam. Jupiter sempat bolak-balik masuk penjara karena terjerat kasus obat terlarang. Sejak saat itu, karirnya langsung menurun dan kehidupannya berubah drastis. Dari yang tadinya bergelimang harta dan bisa menyombongkan diri, jadi serba kekurangan. Jupiter bahkan pernah bercerita, ia sampai makan hanya dengan lauk micin, saking susahnya hidup. 5. Siddiq Edward. Siddiq Edward dulu dikenal sebagai aktor sinetron dan FTV yang sering muncul di layar kaca. Namun kini ia tak bisa lagi menyombongkan diri sebagai artis pria yang laris manis di layar TV karena Siddiq harus banting setir dengan berjualan cilok demi bertahan hidup.
Seperti dilansir dari cnbcindonesia.com 28 November 2023, karena sebuah kesalahan saat memerankan tokoh penyandang disabilitas, Siddik Edward hingga kini tak pernah mendapatkan tawaran syuting lagi. Kesalahannya sempat viral di media sosial dan Siddik Edward dianggap sudah mengecewakan. Siddik Edward tak pernah menyangka kalau kesalahan tersebut berdampak besar pada personal brandingnya. Hingga hal tersebut membuat banyak pihak tidak bersedia mempekerjakan Siddik Edward. Gue sempat diajukan untuk main film di salah satu manajemen, tapi pas ditelepon manajemen itu bilang, sorry ya, si Siddik image-nya masih terlalu tangan disabilitas banget. Gak tahu kenapa, image negatif atau gimana, ujar Siddik Edward heran. Semua penolakan menyatakan alasan yang sama, hingga membuat Siddik Edward pun mulai kesulitan mendapatkan tawaran syuting. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, demi untuk menyambung hidup, Siddik Edward pun berjualan cilok dengan menggunakan gerobak. Siddik mengaku terpaksa harus berjualan cilok karena uang tabungannya yang didapat dari hasil syuting benar-benar sudah habis. Padahal dulu untuk setiap judul FTV yang dibintanginya, Siddik Edward umumnya dibayar 7-10 jutaan rupiah. Dan dalam sebulan, Siddik Edward bisa menyelesaikan 3 hingga 4 judul. Dengan kata lain, dulu pemasukannya dalam sebulan bisa mencapai 40 juta rupiah. Menurut Siddik Edward, keputusan untuk berjualan cilok sudah ia diskusikan bersama sang istri karena mereka sudah tak punya uang lagi.